kontroversial beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai penerbitan Kamus Sejarah Indonesia yang ternyata menuai banyak kritik atau protes karena di situ tidak tercantum atau tidak dimuat tokoh besar pendiri NU, Nahdlatul Ulama ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini menimbulkan reaksi yang sangat keras ya, juga heboh, terutama di kalangan Nahdliyin, terutama di kalangan kaum Nahdliyin. Ternyata kok bisa gitu tokoh sebesar Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak dimuat. Justru malah banyak dimuat tokoh-tokoh yang beraliran kiri ya. Beraliran kiri komunis ini dimuat. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan dan juga kecurigaan di kalangan masyarakat. Mulai dari berbagai macam ya. Ada yang sangat tendensius mengatakan ini adalah ulah orang atau ulah PKI yang menyusup ke dalam birokrasi. Ada yang seperti itu. Ada yang juga mempertanyakan, ini bagaimana prosesnya? Sudah dibentuk tim, tapi kan kenapa sampai bisa lolos ya? Kenapa sampai bisa sosok sebesar Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak termuat? Ini bagaimana ini bikinnya ini gitu kan? Apakah sudah melalui tahapan yang benar atau asal-asalan itu bagaimana? Nah, ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Nah, karena polemik ini semakin besar, akhirnya Menteri Pendidikan bertemu ya, membuat klarifikasi, meminta maaf ya kepada publik, dan juga bertemu kepada mendatangi kantor PBNU, mengatakan mohon maafnya karena tokoh sebesar Kiai Haji Asy'ari tidak dimuat, dan Menteri Pendidikan ini berjanji akan melakukan revisi terhadap Kamus Sejarah Indonesia. Jadi bukan hanya di YouTube ya, juga di berbagai media ini juga ramai sekali membicarakan mengenai kontroversi Kamus Sejarah Indonesia. Ini karena sudah disebar ya, filenya itu sudah disebar lewat WhatsApp ya, di sosial media, bahkan ada yang menjualnya di toko online ya. Padahal ini masih menimbulkan permasalahan. Jadi memang beberapa waktu yang lalu juga kan sudah muncul isu tentang penghapusan mata pelajaran sejarah. Nah, ditambah dengan kontroversinya Kamus Sejarah Indonesia, sehingga ini menimbulkan kecurigaan yang sangat kuat di masyarakat. Bahwasanya Menteri Pendidikan ini kurang lagi-lagi membuat kontroversi, bahkan juga isu ya, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia juga akan ditiadakan. Ini ke depan bangsa Indonesia mau jadi apa kalau pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi eksistensi sebuah bangsa ini dihilangkan? Ya, Menteri Pendidikan sudah klarifikasi dan semuanya mengatakan ini hilaf dan akan memperbaikinya. Ya alhamdulillah, kalau memang itu dilakukan secara serius, permohonan maaf itu serius, publik ya tetap aja memaafkan. Tapi ini menjadi kejanggalan adalah kok bisa begitu dengan sebuah tim yang sudah ada dewan pengarah, sudah ada narasumber segala macam, tapi sampai lolos seperti ini. Berarti kan ini kerjaannya kurang beres kalau seperti ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik ya. Sah-sah aja sih publik ya curiga dengan kinerja atau dengan orang-orang di balik Kementerian Pendidikan ini, terutama yang menerbitkan buku ini. Apakah ini ada upaya sabotase atau ini merupakan sebuah perencanaan yang memang dilakukan secara sengaja? Apakah ini adalah sebuah bentuk fobia terhadap Islam dan lain segalanya? Ini kecurigaan-kecurigaan yang bisa saja muncul dan wajar di kalangan masyarakat. Apalagi kasus-kasus seperti ini semakin menyeruak di publik ya, sehingga ini memperkeruh suasana. Dan saya pribadi melihatnya ini kita harus menyikapinya secara bijak, secara dingin, secara rasional, secara akal sehat. Kalau memang ini adalah kesalahan murni akademik ya, kita harus luruskan secara kritis, secara akademik.
Dan kalau bisa tidak usah dibawa-bawa ke ranah politik ya, nggak usah dibawa-bawa ke ranah yang tendensi ke politik, karena tidak akan ada sudah-sudahnya. Jadi kita lihat aja, kita tinjau secara akademik saja. Kita kritis ya, masyarakat juga harus menilai, masyarakat juga harus kritis menilai persoalan ini, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan, ada revisi. Tidak usah dibawa ke ranah politik dulu. Curiga boleh, tapi kalau kita bawa ke ranah politik terus-menerus, ya tidak akan ada sudahnya. Maka yang ada adalah curiga, dan ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kalau kita berpikir positif ya alhamdulillah, ini sudah ada Kamus Sejarah Indonesia. Nah itu sudah bagus gitu. Nah terkait hasilnya, ini kita serahkan kepada para ahli untuk mengkritisi bagaimana sih sebenarnya hasilnya, apakah memuaskan atau tidak memuaskan. Ini adalah kalangan akademisi yang paham mengenai ini. Beberapa akademisi sudah mengatakan ini ya dari covernya saja ini bermasalah, jadi judulnya bermasalah. Nah ini kan tinjauan secara akademik gitu. Tapi memang soal sejarah ini adalah soal yang sangat penting bagi masyarakat kita, karena kalau sejarah ini sampai keliru atau menyesatkan, ini akan berbahaya ya. Akan berbahaya. Bangsa Indonesia, bangsa besar, kalau sampai sisi sejarahnya saja masih kelam atau dihilangkan, dimanipulasi, ini akan sangat berbahaya bagi generasi muda. Ada pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dari hilangnya identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Ada modus-modus operandi yang seperti itu, ini akan sangat berbahaya ya. Karena kita juga harus tahu Pak, kepentingan terhadap negara kita ini banyak sekali ya, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya dan lain sebagainya. Karena Indonesia adalah negara yang sangat besar. Oleh sebab itu sejarahnya harus kuat, sejarahnya harus kokoh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kaburnya sejarah Indonesia. Jadi kita harus berpartisipasi ya. Masyarakat harus berperan aktif, harus kritis terhadap fenomena ini. Jadi kita harus benar-benar mengawasi kinerja pemerintah. Jangan sampai kita kecolongan dan akhirnya nanti yang jadi korban adalah generasi muda. Dampaknya kalau mereka tidak memahami sejarah dengan baik dan benar, wah ini berbahaya sekali ya. Generasi kita menjadi generasi yang amnesia, tidak paham sejarah, dan nanti akan berbahaya bagi kelangsungan umur bangsa Indonesia ke depan. Oleh sebab itu kita harus bersama-sama mengawasi terus ya, mengkritisi secara akademik, tidak usah pakai tendensi-tendensi apapun, tendensi politik yang justru destruktif. Kita harus meminta penjelasan pemerintah secara akademik. Mungkin itu saja komentar saya terkait dengan kontroversinya Kamus Sejarah Indonesia. Semoga kedepannya pemerintah kita menjadi lebih baik lagi dan memberikan kinerja-kinerja terbaiknya bagi bangsa Indonesia. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.